Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pembahasan Madrasah Ramadan, yang di dalamnya terdapat berbagai macam tema atau pembahasan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang tentunya harapannya dari pembelajaran ini atau dari pertemuan-pertemuan ini, kita akan menjadikan Ramadan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harapan kita. Kita ingin Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses. Ramadan yang membuahkan hasil yang baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram. Pada pembahasan yang pertama atau pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang bekal ilmu sebelum beramal. Ini pentingnya tentang ilmu sebelum kita beramal. Sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat, maka hendaknya semua itu didasari oleh ilmu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak asing bagi kita bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada puasa Ramadan. Kemudian bulan Ramadan itu sendiri juga memiliki keutamaan-keutamaan khusus dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memasuki bulan yang mulia ini, tentu kita harus punya persiapan yang matang. Kita harus punya persiapan yang bagus agar mendapatkan bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sukses. Dan di antara bekal utama yang mesti kita persiapkan, yang mesti ada, adalah bekal ilmu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkataan-perkataan para ulama terkait pentingnya ilmu sebelum beramal. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-amilu, orang yang beramal bila ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, kasairi bila dalilin, seperti hanya orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ya, orang yang beramal tanpa ada ilmu, tanpa didasari ilmu, maka dia ini seperti hanya orang yang berjalan tanpa ada yang menuntun dia, tanpa ada yang mengarahkan dia. Wa ma'lumun anna ataba mithli hadha aqrabu min salamatihi wa in quddira salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmudin bal madhmumun indal uqala. Nah, perkataan beliau melanjutkan perkataan beliau setelah mengatakan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti hanya orang yang berjalan tanpa adanya penunjuk, tanpa adanya orang yang menuntunkan. Kata beliau, wa ma'lumun, dan sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun, tanpa orang yang mengantarkan atau tanpa orang yang menunjukkan, akan mendapatkan kesulitan, dan kesulitan untuk selamat. Sulit untuk mendapatkan keselamatan di dalam perjalanannya. Taruhlah ia bisa mungkin selamat, dia bisa selamat dari sesuatu yang berbahaya, ya. Dia bisa, namun hal yang demikian itu sangat jarang, ya. Nadiran, sangatlah jarang, kata beliau. Wa huwa aw fahuwa ghairu mahmudin. Yang demikian ini termasuk sesuatu yang tidak terpuji, ya, bal madhmumun, melainkan yang demikian ini termasuk sesuatu yang tercela, indal uqala, berdasarkan atau menurut orang-orang yang berakal. Nah, inilah pentingnya seseorang berilmu sebelum dia beramal. Begitu juga guru beliau rahimahullahu taala,
ya, gurunya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil. Orang yang terpisah, ya, orang yang terpisah daripada petunjuk, dhallas sabil, maka jalannya akan tersesat. Wala dalila illa bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada penuntun yang terbaik, tidak ada petunjuk yang terbaik bagi kita semua melainkan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa diterima tentu adalah amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan orang-orang yang bertakwa, dan seseorang tidak akan bisa meraih ketakwaan, dia tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kalau dia tidak menuntut ilmu, kalau dia tidak mencari ilmu. Maka di sini pentingnya seseorang terlebih dahulu berilmu, ya, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa bertakwa kepada Allah, dan dengan bertakwa kepada Allah amalannya akan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, hanya menerima ketaatan-ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan tafsiran yang paling bagus mengenai ayat ini, kata beliau, bahwasanya amalan yang diterima hanyalah dari orang yang bertakwa. Yang disebut bertakwa adalah bila beramal karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini, ya, ini semua hanya didasari oleh ilmu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, tentu seseorang tidak akan bisa mengetahui ia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tanpa didasari ilmu, dia tidak akan tahu ini amalannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Maka disinilah pentingnya seseorang berilmu terlebih dahulu sebelum dia berkata dan berbuat, berilmu terlebih dahulu sebelum dia beramal. Dan saking pentingnya ilmu ini, sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau membuat satu bab khusus yang terkait dengan ilmu. Bab tersebut adalah babul ilmi, ya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan perkataan beliau ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ilmuilah, maka berilmulah, ketahuilah, ya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dhanbik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Nah, di sini disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang ayat ini, alam tasma annahu bada'a bihi faqala i'lam thumma amarahu bil amal. Kata beliau rahimahullahu taala, alam tasma, tidakkah engkau mendengar, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bada'a bihi faqala i'lam. Allah memulai ayat ini dengan mengatakan i'lam. I'lam, ilmuilah, ketahuilah, ya. Kemudian summa amarahu bil amal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal. Nah, Ibnu Munir rahimahullahu taala, beliau juga menjelaskan maksud daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
arada bihi anna al-ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah, kata beliau, annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal, bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Wala yu'tabaran illa bihi, yang perkataan dan perbuatan itu tidak akan dianggap, ya, tidak akan teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Fahuwa mutaqaddimun alaihima li'annahu musahhihun linniyah al-musahhihah lil amal. Beliau mengatakan, oleh sebab itulah ilmu didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Dan ingatlah, kata beliau, bahwa ilmu itu pelurus niat dan yang akan memperbaiki amalan. Nah, ini pentingnya ilmu. Sebelum kita berkata dan berbuat, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita beramal, maka hendaknya semua itu harus didasari oleh ilmu. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini termasuk di antara kewajiban bagi setiap kita. Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu apa saja yang mesti disiapkan? Ilmu apa saja yang perlu kita pelajari, terkhusus sebelum Ramadan menghampiri kita, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan? Yang utama adalah ilmu yang bisa membuat puasa kita sah. Bagaimana ilmu tersebut menjadikan puasa kita sah? Yang bila tidak dipahami, bisa jadi ada kewajiban yang kita tinggalkan, atau larangan yang kita terobos, yang kita tinggalkan, ya, yang kita kerjakan, afwan. Lalu dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang membuat puasa kita semakin sempurna, ya, pelengkap-pelengkap agar menjadikan puasa kita itu semakin sempurna, semakin maksimal. Dan juga bisa ditambah dengan ilmu mengenai amalan-amalan utama di bulan Ramadan, ya, ilmu tentang zakat, kemudian ilmu yang terkait dengan salat qiyam Ramadan, ya, dan mengenai aktivitas sebagian kaum muslimin menjelang dan sesudah berpuasa atau sesaat berpuasa, saat Idul Fitri, ya, dan lain sebagainya. Begitu pula setelah bulan Ramadan. Nah, ini pentingnya kita berilmu dan mengetahui sebelum kita beramal, sebelum kita berkata dan berbuat, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertemuan yang pertama tentang pentingnya bekal ilmu sebelum beramal, sebelum beribadah, sebelum berkata dan berbuat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.